Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di EL 5000 Matematika Lanjut. Kali ini kita akan melihat bagaimana model probabilitas dari PDF gabungan dan PMF gabungan jika disyaratkan kejadian B muncul. Jadi sebelumnya kita sudah punya PDF gabungan dan PMF gabungan. Sementara jika kejadian B muncul, maka kita akan memiliki model probabilitas baru untuk PDF gabungan dan PMF gabungan yang disebut dengan PDF gabungan bersyarat dan PMF gabungan bersyarat. Untuk PMF gabungan bersyarat, maka definisinya adalah probabilitas X sama dengan X dan Y sama dengan Y jika diberikan kejadian B. Di sini X dan Y elemen kejadian B. Sehingga untuk menentukan PMF bersyarat, PMF gabungan bersyarat adalah dengan memakai persamaan PMF gabungan dibagi dengan probabilitas kejadian B. Contohnya, jika PMF gabungannya diberikan pada gambar ini, ya, di mana kita lihat untuk nilai X tertentu, nilai probabilitasnya uniform, ya. Bagaimana kalau disyaratkan bahwa nilai X plus Y kurang sama dengan 4? Kita lihat, setelah disyaratkan bahwa X plus Y kurang sama dengan 4, kita punya model probabilitas PMF gabungan bersyarat. Dan kita lihat yang sebelumnya nilai X-nya antara 1 dan 4 dan Y-nya antara 1 dan 4, sekarang karena X plus Y kurang sama dengan 4, nilai X-nya dibatasi dari 1 sampai dengan 3, sementara Y dari 1 sampai dengan 3. Hal yang sama bisa kita terapkan untuk menentukan PDF gabungan bersyarat. Ya. Jadi, rumusnya adalah PDF gabungan dibagi dengan probabilitas kejadian B untuk nilai X dan Y elemen kejadian B. Contohnya seperti ini ya, kita punya area yang memuat nilai-nilai X dan Y berupa area segi 4, sementara kejadian B itu adalah kejadian yang berwarna abu-abu tua, sehingga untuk menentukan PDF gabungan bersyaratnya, kita harus mencari terlebih dahulu probabilitas kejadian B, ya. Di sini akan diintegralkan dengan lempengan horizontal dulu, baru digerakkan secara vertikal. Oleh karena itu, batas bawahnya untuk dx adalah 4 minus y. Nah, sehingga dengan persamaan PDF gabungan bersyarat, kita akan mendapatkan hasilnya. Jadi, jangan lupa ya, untuk menentukan, untuk penulisannya harus kita perhatikan batas-batasnya, ya. Karena di sini akan terlihat bahwa dengan mensyaratkan X plus Y lebih besar sama dengan 4, maka nilai X akan minimal harus lebih besar sama dengan 1. Nah, untuk menentukan ekspektansi bersyarat, ya, ini hampir sama dengan PU acak tunggal, ya, di mana jika W adalah fungsi dari PU acak X dan Y, maka kita bisa menentukan ekspektansi bersyarat W jika diberikan kejadian B dengan memakai PMF gabungan bersyarat X dan Y jika diberikan kejadian B. Ya. Jadi kita tidak perlu menentukan terlebih dahulu PMF bersyarat W jika diberikan kejadian B. Jadi di sini nilai-nilai X dan Y yang diambil, yang akan memetakan ke W harus memenuhi X dan Y elemen kejadian B. Begitu pula untuk variansi bersyarat untuk peubah acak turunan W sebagai fungsi X dan Y. Contohnya di sini, jika W adalah X plus Y, sementara kejadian B X plus Y kurang sama dengan 4.
tentukan nilai ekspektasi bersyarat dan variansi bersyarat. Nah, karena kejadian B itu eksklusi lebih besar sama dengan 4, eksklusi kurang sama dengan 4, maka nilai X dan Y yang mungkin itu hanya ada 4 buah pasangan, ya. Sehingga di sini nilai X dan Y yang dimasukkan juga hanya 4 buah itu, dan nilai PMF gabungan bersyarat yang berasosiasi dengan nilai X dan Y tersebut. Oke. Setelah mendapatkan nilai ekspektasi bersyarat, untuk menentukan variansi bersyarat, maka kita akan memakai mencari dulu momen kedua bersyaratnya. Jika W sama dengan X kali Y, sementara kejadian B X plus Y besar sama dengan 4. Ya. Jadi kejadian B-nya sama, tetapi W-nya bukan X plus Y seperti sebelumnya, tapi X kali Y. Maka sebenarnya caranya sama ya, karena di sini kita sudah mencari terlebih dahulu PDF gabungan bersyaratnya. Lalu untuk nilai-nilai X dan Y yang memenuhi X plus Y lebih besar sama dengan 4, itu yang akan dipakai dalam perhitungan ekspektasi di sini. Ya. Jadi untuk X plus Y lebih besar sama dengan 4 adalah area yang abu-abu tua, makanya integralnya harus mengikuti area tersebut. Lalu di sini ada PMF gabungan dan diminta untuk menentukan PMF gabungan bersyarat jika diberikan kejadian A, di mana kejadian A adalah nilai L kali T lebih besar dari 80. Sehingga kita harus melihat bahwa nilai L dan T mana saja yang memenuhi persamaan ini, itu yang akan kita pakai untuk menentukan ekspektasi bersyarat dan variansi bersyarat. Jadi, kalau kita lihat, hanya ada beberapa nilai L kali T yang memenuhi persamaan L kali T lebih besar dari 80. Nanti nilai-nilai tersebut yang akan kita pakai untuk menentukan PMF gabungan bersyaratnya. Lalu di sini kita punya PDF gabungan, di mana kita diminta untuk menentukan PDF gabungan bersyarat jika diberikan kejadian B, di mana kejadian B adalah nilai W lebih besar dari 80. Nah, jadi hampir sama di sini. Yang pertama-tama kita lakukan adalah mencari probabilitas kejadian B, lalu kita menentukan PDF gabungan bersyarat jika diberikan kejadian B, ya. Dan terakhir kita akan mencari nilai ekspektasi bersyaratnya dan nilai variansi bersyaratnya. Sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.